Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring yang hari ini Bapak akan memberikan eh, pembelajaran muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu di tema kedua sub 1 ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke tema 2. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini yaitu 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3-nya yaitu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Ya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus. Ya. Jadi setiap hewan dan tumbuhan itu memiliki ciri yang khusus ya, sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing, agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, kalian pasti bertanya, apa itu adaptasi ya? Jadi adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Jadi ingat adaptasi adalah ingat penyesuaian diri ya. Jadi di mana kita tinggal, kita harus menyesuaikan tempat tinggal kita. Adapun tujuan adaptasi itu ada 3 di sini. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Ya, jadi mempertahankan hidup. Yang kedua itu untuk memudahkan mencari makan, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Jadi ketika kita ada pemangsa itu kita sudah bisa melindungi diri kita ya. Nah, ini kita langsung saja masuk kepada habitat atau tempat hidup tumbuhan. Jadi di sini ada di buku tema juga kamu sudah bisa lihat ya. Di sini ada 3 teman namanya habitat atau tempat hidup tumbuhan ini. Yang pertama adalah hydrophyte ya. Hydrophyte ini adalah yang tempatnya atau habitatnya ada di air ya. Nah, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, kemudian akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, sebagai contohnya di sini kamu bisa lihat gambarnya ada eceng gondok dan teratai. Ya, kalau kamu tidak percaya, kamu boleh lihat sendiri langsung ya, cari eceng gondok. Kamu bisa lihat ya bagaimana eceng gondok itu bisa hidup di air ya. Jadi ada akarnya yang berada di dalam air, kemudian batangnya, kemudian daunnya seperti apa kamu bisa langsung lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah hygrophyte ya. Kalau tadi hydro, kalau ini hygrophyte yaitu ya tumbuhan yang habitatnya itu di tempat yang lembab. Lembab itu tidak panas ya, tidak juga dingin. Jadi dia eh, agak lebih ke ini ya, lebih ke dingin gitu ya, lembab. Nah, jadi tidak panas, tidak dingin. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah lembab ini tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Nah, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Jadi batangnya itu ada di dalam tanah ya. Nah, kemudian daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan paku ya. Jadi kalau kamu bisa tumbuhan paku itu adalah salah satu tumbuhan jenis hygrophyte karena habitatnya atau tempat hidupnya itu di tempat yang lembab. Juga lumut ya, kamu juga bisa lihat lumut ini juga termasuk ke dalam hygrophyte. Dan yang ketiga yaitu serophyte ya. Serophyte ini adalah habitatnya itu di tempat yang kering. Ya, ya. Jadi tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, ya kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri. Jadi kalau kalian misalnya melihat kaktus atau apa itu bukan duri ya, sebetulnya itu adalah daun ya. Sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Ya, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air ya, akarnya juga panjang. Ya, kenapa akarnya panjang? Karena memang dia tinggalnya di tempat yang kering. Jadi akar itu harus mencari air ya. Nah, contohnya itu di sini adalah kaktus ya.
Nah, kamu bisa lihat kaktus itu duri-duri itu sebetulnya bukan duri ya, sebetulnya itu adalah apa namanya, daun ya. Kenapa kok daunnya seperti duri? Ini sebenarnya untuk mengurangi penguapan. Juga kurma sama ya. Kurma juga kamu bisa lihat daunnya tuh tidak lebar atau tidak ini, jadi seperti duri saja ya daun ini untuk penyesuaian diri jadi ya. Oke. Nah, setelah tadi kita lihat tempat atau habitat daripada tumbuhan ya. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada ciri-ciri khusus ya pada tumbuhan. Nah, yang pertama di sini Bapak akan memberikan ciri khusus pada eceng gondok. Ya, ini eceng gondok nih kamu bisa lihat gambarnya. Ciri yang pertama itu adalah batang menggembung ya untuk mengapung. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana caranya supaya bisa mengapung di air itu ya seperti itu. Jadi kedap udara ya. Jadi batangnya itu menggelembung. Nah, itu dia bisa mengapung di dalam air. Kemudian batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernapas. Nah, batangnya itu dia ada seperti pipa ya. Ada semacam bolongan itu. Nah, itu untuk bernapas dia ada. Yang ketiga adalah akar serabut untuk mengatur keseimbangan ya. Lanjut. Kemudian ciri khusus teratai. Nah, ciri khusus teratai ini yang pertama bentuk daunnya lebar dan tipis ya untuk memperbesar proses penguapan. Karena dia tinggalnya di air, maka dia harus banyak melakukan penguapan ya. Nah, daunnya pun melebar itu sebenarnya cara dia untuk bisa mengapung di atas air. Kemudian batang berongga untuk jalan keluarnya udara dan tetap terapung ya. Yang ketiga agar akar tertambat kuat di air ya untuk menahan dari hempasan arus air. Jadi akarnya itu kuat di dalam air ya. Kemudian ciri khusus yang selanjutnya adalah kaktus. Nah, di sini tadi yang Bapak sampaikan ya, daun itu berbentuk duri ya untuk mengurangi penguapan yang Bapak bilang tadi ya. Jadi duri itu bukannya duri tapi daun ya. Kemudian yang kedua, batang tebal untuk menyimpan air. Rata-rata kaktus itu memang memiliki batang yang cukup tebal karena ini untuk menyimpan air. Yang ketiga, batang berlapis lilin ya. Jadi kalau kamu misalnya punya pohon kaktus di rumah, coba kamu krok sedikit gitu ya. Itu ada semacam lilin. Nah, ini untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, itu duri untuk melindungi diri. Jadi daun yang tadi Bapak bilang itu juga bisa berfungsi untuk melindungi diri ya. Yang kelima, akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air ya. Ini juga salah satu cara kaktus untuk beradaptasi. Kemudian ciri khusus benalu atau parasit. Nah, benalu ini termasuk tumbuhan yang merugikan ya, karena dia mengambil makanan itu dari pohon yang ditumpanginya. Nah, lihat ciri-cirinya yang pertama itu hidup menempel di pohon lain ya untuk mengambil cari makanan pohon yang ditempel ya. Jadi kalau ini sangat merugikan sekali ya. Yang kedua, biji kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Ya, yang ketiga, akar hisap yang kuat agar bisa menghisap cari makanan pohon yang ditempelinya ya. Nah, ini benalu namanya atau parasit. Yang selanjutnya adalah ciri khusus anggrek dan paku-pakuan ya. Nah, ini ada di gambar, ada dua gambar. Itu yang atas itu adalah pohon pakuan ya, yang bawah itu adalah pohon anggrek. Nah, ini menempel di pohon lain ya untuk mendapatkan sinar matahari atau tempat hidup. Tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Jadi walaupun anggrek atau tumbuhan paku ini menempel pada pohon lain, tapi dia tidak merugikan, ya, tidak merugikan, ya. Jadi menguntungkan untuk anggrek dan pakuan ini, tapi tidak merugikan untuk pohon yang ditumpanginya, ya. Ini bisa disebut sebagai simbiosis komensialisme, ya. Nah, selanjutnya adalah ciri khusus penus atau fly trap ya. Nah, ini pohon ini yang dilihat di gambar ya. Bentuknya seperti mulut yang sedang menganga ya. Nah, ini daunnya berbentuk engsel. Tahu engsel ya, engsel pada pintu itu yang dapat membuka dan menutup sendiri ya untuk menangkap serangga. Jadi bisa menutup, bisa membuka sendiri. Yang kedua itu pemakan serangga atau disebut sebagai insektivora. Jadi tumbuhan ini memakan serangga ya.
Ya, jadi untuk apa serangga itu ya? Untuk mendapatkan nitrogen karena tumbuhan ini memerlukan nitrogen ya. Jadi dia harus memakan serangga ya. Yang selanjutnya ini ada tumbuhan bakau atau pohon bakau biasanya berada di pesisir pantai ya. Kalau kamu belum pernah lihat pohon bakau, kamu lihat di pesisir pantai. Ingat, ini bakau ya, bukan tembakau ya. Kadang-kadang kalian itu suka eh, ketika disebutkan bakau ya kalian sudah ingatnya inilah bahan baku rokok padahal bukan ya. Bakau dengan tembakau itu berbeda ya. Jadi bakau ini yang hidup di pesisir pantai. Ciri-cirinya yang pertama adalah akar tunjang ya untuk berpegang erat di tanah atau memecah karang. Akarnya ini sangat kuat sekali ya. Bahkan kalau pohon bakau ini banyak di pesisir pantai, itu bisa membantu mengurangi abrasi ya atau pengikisan air laut ya, pengikisan pantai oleh air laut karena ada terhalang oleh eh, bakau ini karena akarnya sangat kuat ya. Bahkan tsunami pun bakau ini masih bisa menahan. Maka kalau bisa ya di pesisir pantai itu banyak ditanami pohon bakau ya itu untuk selain mengurangi abrasi juga bisa membantu meringankan bencana tsunami. Kemudian yang kedua cirinya adalah akar napas ya. Jadi akarnya itu menjulang ke atas ya. Ya, jadi selain dia menancap ke tanah tapi juga menjulang ke atas. Ya itu untuk apa? Untuk bernapas ya. Selanjutnya adalah ciri khusus bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini di gambar ini ada dua. Yang pertama adalah jenis Titania, yang kedua adalah Rafflesia ya, atau sering dikenal dengan Rafflesia arnoldi ya. Jadi bunga yang berbau busuk nih ciri yang pertamanya bunganya ini berbau busuk. Ini untuk apa? Untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Jadi serangga itu nanti akan hinggap di sana, nanti dia akan membantu proses penyerbukan. Nah, yang pertama itu Titania. Nah, Titania ini hidupnya tidak menempel pada tumbuhan lain. Kali kalau dia itu memang muncul eh, apa? Muncul eh, di langsung dari tanah, jadi tidak menempel di tumbuhan lain. Berbeda dengan Titania, ya. Rafflesia ini dia menempel ya di akar tumbuhan lain untuk mendapatkan makanan dari pohon yang ditempeli. Jadi termasuk ke dalam parasit juga ya. Jadi dia bisa merugikan tanaman yang ditumpanginya. Jadi Titania dan Rafflesia. Selanjutnya ini adalah tanaman ada proses adaptasi tanaman ya dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau misalnya di rumah kalian ada pohon jati misalnya ya, itu kalau musim panas itu kadang tidak ada daunnya seperti mati ya. Padahal itu bukan mati, dia hidup. Yaitu itu adalah proses adaptasinya ya menyesuaikan diri ketika di musim kemarau karena di musim kemarau itu kan pohon itu kan banyak membutuhkan air sementara kalau daun jati itu kan banyak kalau semakin banyak daunnya dia akan semakin banyak penguapan maka dia menggugurkan daunnya atau disebut dengan proses meranggas. Nah, beberapa pohon yang melakukan proses meranggas ini yang pertama adalah pohon jati, kemudian ada bunga sakura di Jepang sana ya. Itu kadang kalau ada musim gugur bunganya itu berguguran yaitu biasanya di musim panas. Kemudian kedondong juga sama. Lalu ada mahoni ya. Ini sama-sama menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Yaitu tadi untuk mengurangi penguapan. Nah, selanjutnya tanaman yang melindungi diri dengan getahnya. Nah, ini kadang-kadang kita juga kalau pada saat mengkonsumsi makanan, contoh misalnya nangka itu ya, kadang-kadang suka menempel di mulut itu. Sebetulnya getah itu adalah untuk melindungi ya, melindungi dari apa namanya, misalnya serangga ya. Kalau misalnya itu kan suka ada yang hinggap gitu kan untuk memakannya. Jadi dia tuh punya perlindungan. Jadi yang pertama itu adalah pohon karet. Kalau karet ini getahnya juga bisa dimanfaatkan ya, biasanya untuk ban, untuk penghapus ya, kan bisa juga ya. Kemudian ada nangka ya, juga ada mangga sama pepaya. Ini juga beberapa tanaman yang melindungi dirinya dengan getah.
Selanjutnya adalah tanaman yang melindungi diri dengan duri. Nah, ini ada yang pertama adalah salak. Kamu bisa lihat di gambar ya. Pohon salak itu banyak durinya. Kemudian mawar ya. Mawar ini selain eh, apa keindahannya ya, tetapi juga ini hati-hati pada saat memegang mawar karena mawar ini memiliki duri yang cukup tajam ya. Jadi kalau tidak hati-hati ini bisa melukai tangan kalian ya. Kemudian ada kaktus juga euphorbia ya. Euphorbia ini juga sama ya. Selanjutnya yang terakhir adalah tanaman yang melindungi diri dengan bulu yang gatal. Nah, ini juga proses adaptasi ya. Perlindungan diri yang pertama itu adalah padi. Ya, padi kalau kamu berada di dekat tanaman padi biasanya badan kamu atau ya itu akan terasa gatal ya karena ini cara dia untuk melindungi diri. Selain itu juga jagung. Nah, dan yang terakhir itu ada bambu. Nah, ini bambu ini banyak bulu-bulu yang halus itu ya, itu yang eh, sangat gatal sekali kalau nempel di tangan kalian. Nah, itulah tadi beberapa ciri-ciri khusus pada tumbuhan ya, dan bagaimana cara dia beradaptasi, bagaimana cara dia melindungi diri ya, itu semuanya sudah Bapak paparkan secara jelas ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan berikan tugas ya. Di sini ada membuat diagram atau mengisi diagram flyer yang sudah Bapak sediakan ya. Ini juga ada di buku tema di halaman 21. Nanti kamu kalau misalnya mau lihat di buku tema halaman 21 kalau mau mengerjakan ya, tolong dikerjakan persis seperti ini ya. Jadi buat diagram flyernya. Jadi misalnya contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri, misalnya tumbuhan kangkung misalnya, bagaimana cara dia menyesuaikan diri dengan habitatnya, dengan tempat tinggalnya. Yang warna kuning itu tulis tumbuhannya, yang bawah itu adalah penyesuaian dirinya. Begitupun yang sebelahnya ini ya, yang sebelah kanannya ada cara tumbuhan melindungi dirinya. Misalnya tumbuhan bambu ya, bagaimana cara melindungi dirinya, yaitu tadi dengan adanya bulu-bulu yang gatal. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Jadi tolong diisi ya. Nanti setelah diisi kirimkan jawaban kalian nanti via WhatsApp ke guru kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sampai di sini pembelajaran IPA di tema kedua sub 1. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.